Nugrah. Saya Rita Ariyanti. Dan saya Vivi Yusfia. Kami akan menjelaskan tentang peradaban Romawi kuno. Peradaban Kekaisaran Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno. A. Letak peradaban. Peradaban Romawi kuno berada di semenanjung Apenia, Italia. Ibu kota Romawi kuno adalah Roma. Penduduk asli bangsa Romawi tinggal di bagian utara Danau Maggiore. Adapun di bagian selatan dihuni oleh bangsa Punesia, Yunani, dan Latin yang tinggal di lembah Sungai Tiger dan Samite. Percampuran bangsa-bangsa tersebut menjadi bangsa Romawi. Politik. Yang pertama adalah zaman kerajaan. Awal kerajaan Romawi adalah berasal dari kota Roma. Pemerintah kota Roma terus berkembang dan akhirnya menjadi kerajaan Romawi. Kekuasaan kerajaan Romawi meliputi kota-kota di sekitar Roma. Raja pendiri kerajaan Romawi adalah Raja Popilus. Adapun raja yang meletakkan fondasi pemerintahan dan undang-undang adalah Raja Servius Fulvius. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Romawi terdapat dewan penasehat atau Komita Curiata yang terdiri atas kepala-kepala suku. Abad ke-8 hingga ke-7, wilayah Italia dan Sisilia masuk ke wilayah kolonial Yunani. Di waktu yang bersamaan, bangsa Etruska datang ke Romawi. Bangsa Etruska memiliki kebudayaan tinggi, kemudian bercampur dengan kebudayaan Romawi dan Yunani. Pada tahun 535 sebelum Masehi, bangsa Etruska bersekutu dengan Kartago untuk mengusir Yunani dari Italia. Penguasa kerajaan Romawi dikuasai oleh bangsa Etruska. Pada tahun 509 sebelum Masehi, Junius Brutus bekerja sama kemudian menjadi Raja Romawi kuno. Pada tahun 510 sebelum Masehi, Raja Junius Brutus mengubah bentuk pemerintahan Romawi dari kerajaan menjadi republik. 2. Zaman Republik 519 sampai 31 sebelum Masehi. Kebudayaan Yunani, Etruska, dan Kartago menjadikan bangsa Romawi kuno meninggalkan kebudayaan lama. Di dalam zaman Republik, struktur sosial dibagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan praktisia dan plebeia. Golongan praktisia terdiri atas penguasa tanah, sedangkan golongan plebeia terdiri dari masyarakat menengah. Meskipun jumlah dari golongan praktisia sedikit, tapi golongan ini sangat berpengaruh dalam pemerintahan republik. Di dalam sistem pemerintahan republik, sistem kekuasaan tidak hanya dijalankan oleh satu orang pemimpin saja. Berikut sistem pemerintahan republik bangsa Romawi kuno. A. Kepala pemerintahan yang dipegang oleh dua orang konsul yang diberi masa jabatan hanya 2 tahun. Jabatan konsul hanya boleh dijabat oleh golongan praktisia. B. Senat yang berfungsi sebagai penasehat konsul. C. Dewan Perwakilan Distrik. D. Kepala Keagamaan. E. Lembaga Perwakilan Militer. F. Tribun Publis. K. Zaman Kekaisaran. Pelantikan Octavianus sebagai penguasa tunggal menandai awal kekaisaran bangsa Romawi. Pembaruan besar-besaran dilakukan oleh Octavianus. Pada tahun 14 Masehi, Kaisar Octavianus meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Tiberius atau Nero. Hal ini menandai masuknya agama Kristen yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Hal tersebut bertentangan dengan kepercayaan bangsa Romawi pada saat itu. Pada tahun 54 sampai 68 Masehi, Kaisar Caligula diangkat sebagai penguasa Romawi. Ia terkenal dengan kejamnya. Kaisar selanjutnya adalah Kaisar Vespasianus yang memerintah pada tahun 69 sampai 79 Masehi. Ia terkenal dengan kekejamannya semasa memerintah. Pada masa Diocletian, wilayah Roma dibagi menjadi 2 wilayah administrasi. Yang pertama adalah wilayah barat yang berpusat di Roma dan wilayah timur yang berpusat di Nikomedia. Bidang sosial ekonomi. Bangsa Romawi mengandalkan hidupnya dengan cara bertani, berdagang, dan berlayar. Setelah Kartago dapat dikalahkan oleh Romawi, perdagangan Romawi berkembang pesat. Pada masa Julius Caesar, perbaikan perekonomian dilakukan dengan cara membagikan gandum bagi orang miskin, membangun rumah dan gedung dengan mempekerjakan orang miskin, serta melindungi orang miskin dari usaha pemerasan orang kaya. D. Hasil kebudayaan. Kebudayaan Romawi banyak menganut kebudayaan Helenisme, sehingga banyak orang yang mengira bahwa bangsa Romawi adalah manusia
beberapa contoh yang ada di Romawi kuno yaitu amphitheater, paleon, viaduk, aquaduk, dan limes. 2. Seni sastra. Seni sastra mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Octavianus. Karya sastra yang paling terkenal adalah Aeneas karya Virgilius, Metamorphos karya Ovidius, dan De Bola Gallicus karya Julius Caesar. Yang ketiga adalah hukum. Bangsa Romawi adalah bangsa yang berhasil menegakkan hukum. Hukum Romawi menjadi dasar dari hukum negara Eropa, Amerika, Asia, dan Australia. Sarjana hukum Romawi yakni Pompeianus dan Kaisar Tiberius. Justinianus berhasil memperbaiki hukum Romawi sehingga menjadi Corpus Juris atau Codex Justinianus. 4. Organisasi. Bangsa Romawi kuno adalah organisator yang baik. Hal ini dapat dilihat dari kemiliteran dan tata negara sebagai berikut. A. Tentara Romawi tersusun rapi mengenai perbekalan, persenjataan, maupun asrama. B. Pemerintahan Romawi diatur melalui pusat sampai daerah. Kejayaan Romawi kuno banyak dipengaruhi oleh bangsa Yunani kuno. Romawi kuno banyak menyembah dewa-dewa yang memiliki kemiripan dengan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Yunani kuno. Peter sebagai dewa tertinggi, Juno sebagai dewa perkawinan, Venus sebagai dewa kecantikan, Mars dewa peperangan, Merkurius dewa perdagangan, Dioma dewa perburuan, Minerva dewi kebijakan, Apollo sebagai dewi matahari. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video sampai habis.